Kak Tian. Shalom kakak. Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu. Wow, hari ini pasti semuanya sudah semangat memuji nama Tuhan kita. Betul kak, siap sekali. Adik-adik sudah siap nggak ya kak kira-kira? Sudah siap kan adik-adik? Pastinya Iya. sudah siap ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kita akan saat teduh, lipat tangan, tutup mata. Amin. Adik-adik, Tuhan itu sungguh baik. Sungguh baik kepada kita semua. Iya kan Kak Tian? Betul banget kak, baik di setiap waktu. Betul. Yuk kita puji nama Tuhan dari lagu pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam darahnya, Yesusku luar biasa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami kembali Bapa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan yang boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga yang boleh pimpin kami agar siap mengikuti ibadah ini dengan baik dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel minggu ini, firman Tuhan yang merubah hidup kita nyanyikan lagu pujian, Aku Berubah.
Aku berubah, sungguh ku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca epistel kita pada minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9, kita akan membacanya bersama-sama secara bergantian. Camkanlah ini, orang yang menaburkan sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita bersama-sama mengucapkan, Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, kakak kasih waktu ya untuk menghafal di rumah. Sambil adik-adik menghafal, kita mau melihat video adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya minggu kemarin. Yuk kita lihat. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Demikian firman Tuhan. Amin. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur,
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Terima kasih sama hari Minggu. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik pasti sudah hafal kan sekarang? Yuk kita coba mengucapkan lagi ayat hafalan kita minggu ini. Ya, pasti bisa. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik jangan lupa dihafal ayat hafalannya ya, dan dikirim ke kakak sekolah minggunya. Oke adik-adik? Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Kita bernyanyi bersama, bagi Yesus kuserahkan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena pada hari minggu ini kami dapat kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu online kami. Saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita mau mendengarkan kakak guru sekolah minggumu bercerita. Kita duduk yang manis, kita dengarkan bersama-sama ya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Nova. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti sehat dong. Iya, selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membawakan cerita Alkitab yang berjudul Persembahan Hidup untuk Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengar belum? Duduk yang manis ya, kita dengarkan ceritanya. Di sebuah kota, tinggallah seorang anak laki-laki yang bernama Noel. Dia suka melukis dan suka berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya. Sudah menjadi tradisi setiap 3 tahun sekali penduduk di kotanya mengadakan pesta panen, yaitu membawa uang, hasil peternakan dan pertanian, kado untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Tapi Noel tidak memiliki satupun untuk diberikan. Dia telah menjual semua lukisannya dan memakai semua uangnya untuk membelikan makanan bagi anak-anak miskin di sekitar rumahnya. Maaf Tuhan, aku tidak memiliki apapun yang bisa kuberikan padamu. Tapi Bapak Pendeta tetap memberikan semangat bagi Noel untuk mau memberikan persembahan yang terbaik pada pesta panen yang akan datang. Noel, jika kamu belum bisa memberikan persembahanmu tahun ini, kamu bisa memberikannya 3 tahun yang akan datang. Siapkan persembahan terbaikmu ya. Noel pun sangat senang. Dia berjanji akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yes, aku akan persiapkan persembahan terindah bagi Tuhan dari sekarang. Sejak saat itu, Noel pun bekerja keras. Ia berusaha membuat lukisan yang indah untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Hingga 3 tahun kemudian, Noel pun menyelesaikan lukisannya. Kau lihat lukisan ini, John? Ini adalah persembahanku untuk Tuhan. Aku akan memajangnya di sini agar semua orang bisa menikmati lukisan ini. Dan lewatlah Bapak Wali Kota. Beliau sangat tertarik melihat lukisan Noel dan ingin membeli lukisan Noel. Tetapi Noel tidak menjual lukisannya. Wah, lukisan ini indah sekali. Saya ingin membelinya. Maaf Pak, lukisan ini tidak dijual. Baiklah, hubungi saya jika kamu berubah pikiran. Keesokan harinya, saat akan membawa lukisannya ke gereja, Noel pun mendapat telepon dari temannya. Dan dia sangat terkejut. Apa? Noel pun segera berlari menuju rumah sakit, tempat di mana Ibu John dirawat. Dia melihat John sedang menangis bersedih. Aku tidak tahu bagaimana cara membayar biaya rumah sakit lagi. Uang kami sudah habis untuk perawatan ibu selama ini. Sekarang ibu harus dioperasi. Kamu yang sabar ya John. Aku akan menjual lukisanku untuk biaya rumah sakit ibumu. Terima kasih Noel. Noel pun mendatangi rumah Bapak Wali Kota untuk menjual lukisannya. Permisi. Hati Noel sangat bersedih karena dia telah menjual lukisannya. Tetapi dia rela menjual lukisannya yang dipersembahkan untuk Tuhan agar dapat menolong temannya. Tuhan,
engkau pasti sangat kecewa padaku. Maafkan aku. Tapi Tuhan mengetahui isi hati Noel dan Tuhan berkenan akan persembahan yang diberikan Noel kepadanya. Aku berkenan pada persembahanmu, anakku. Inilah persembahan yang terbaik bagiku, persembahan yang hidup, yaitu seluruh jiwa dan hatimu kau beri kepadaku. Nah adik-adik, sudah dengar ya cerita tadi? Gimana ceritanya? Bagus dong? Iya, adik-adik, kita juga seharusnya selalu kita bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya persembahan berupa materi atau barang-barang yang mewah, tapi kita juga bisa memberikan hati kita untuk Tuhan. Nah, adik-adik senantiasa semoga bisa memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan ya adik-adik. Oke adik-adik? Iya, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu. Ada siapa ya dalam cerita itu? Betul, ada Noel namanya. Noel anak yang baik. Adik-adik sekolah minggu, kamu lihatlah apa yang dilakukan Noel dalam cerita yang disampaikan kakak sekolah minggumu tadi. Noel sudah mempersiapkan apa yang harus dia persembahkan untuk Tuhan. Yang harus dia hantar ke rumah Tuhan. Tapi karena temannya si John membutuhkan pertolongan, maka Noel memberikan persembahan yang mau dia hantar untuk Tuhan, justru membantu ibu dari temannya yang sedang sakit. Adik-adik sekolah minggu, salah enggak ya yang dilakukan Noel itu? Tuhan suka enggak ya? Iya, tadi kakak guru sekolah minggunya sudah bercerita. Noel merasa bersalah kan, dia enggak kasih persembahan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Iya, enggak apa-apa. Karena yang dilakukan Noel adalah perbuatan baik yang disukai oleh Tuhan. Dan dia melakukannya karena dia mengasihi John. Dan itu adalah persembahan yang benar kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, lihat firman Tuhan ini berkata bahwa kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik. Yang baik dan segala sesuatu yang terbaik itu adalah kehendak Allah. Dan itulah yang berkenan kepada Allah. Mengapa Tuhan Yesus bersuka cita? Karena Noel melakukan itu. Walaupun Noel tidak menghantarkan persembahannya ke gereja dalam pesta panen mereka. Tapi Tuhan senang dengan yang dilakukan oleh Noel. Karena Noel melakukan yang baik. Hal yang baik adalah hal yang berkenan kepada Allah. Makanya Tuhan Yesus suka dengan apa yang dilakukan Noel. Itu merupakan persembahan untuk Tuhan. Dia membantu John untuk bisa membiayai ibunya John yang sedang sakit di rumah sakit. Itu perbuatan baik enggak? Iya, itu perbuatan baik yang perlu diacungkan jempol. Adik-adik, siapa di sini suka melakukan yang baik? Kita tunjuk tangan dulu. Iya, Inang Pendeta juga suka melakukan yang baik. Karena apa? Karena itu berkenan kepada Allah. Allah menyukai itu. Karena itulah adik-adik. Jangan pernah lelah berbuat baik. Lakukan terus perbuatan baik kepada siapapun. Karena Allah menyukainya. Jangan mau dihasut oleh orang lain untuk tidak melakukan yang baik. Mungkin kamu pernah lakukan yang baik kan? Tapi balasannya enggak baik dari orang tersebut. Tidak apa-apa, lakukan terus. Karena ketika kita melakukan yang baik kepada sesama kita melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyukai itu. Karena itu adik-adik, mari kita sama-sama semua berlomba-lomba untuk melakukan yang baik.
karena Allah menginginkan kita memang menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang melakukan yang baik, karena itulah yang dikehendaki Allah. Selamat melakukan yang baik ya kepada siapapun dan kapanpun serta dimanapun kamu berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu pada sore hari ini. Mampukanlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk melakukan yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang benar dari kami untuk Tuhan. Supaya Tuhan menyukai kami. Bapa di surga, mampukan kami di dalam roh-Mu sehingga setiap kami dari mulai masa kecil kami sudah melatih diri kami untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami sehingga kami bisa dalam kehidupan kami semakin hari semakin baik dan melakukan yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Kita mau membuat tempat persembahan. Nah, nanti adik-adik bisa memasukkan uang persembahan di dalam tempat persembahan ini. Dan bisa adik-adik serahkan ke gereja untuk kemuliaan Tuhan. Nanti kakak buatkan cara bagaimana membuat tempat persembahan ini ya. Adik-adik bisa menghiasnya dengan seindah mungkin. Oke adik-adik? Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita yang bagus sekali dari kakak guru sekolah minggunya. Gimana Kak Tian, ceritanya tadi bagus ya? Bagus dong Kak, firman Tuhan gitu loh. Wow, pasti firman Tuhan itu mantap. Mantap Kak. Iya, nah adik-adik karena ibadah kita sudah mau selesai, kita mau memuji nama Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Mari kita puji Tuhan dengan lagu pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati.
diberkati Tuhan. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Adik-adik boleh berdiri. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Ya, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Gayanya udah maksimal ya, kurang pula. Kalau apa dulu nilai pasti 4. Pulang.